Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidun Hasan dari program studi Teknologi Informasi kelas TIA. Oke, di sini saya akan membahas requirement Smart City. Oke, kemudian akses informasi TIA UMPWR. Yang pertama ada pengalaman mengakses informasi akademik. Untuk pengalaman saya biasa mengakses informasi akademik melalui CIA UMPWR. Di sana saya bisa melihat jadwal kuliah, nilai, KRS, dan informasi penting lainnya tanpa harus datang ke kampus langsung. Next. Nah, yang kedua ada kendala yang dihadapi. Kendala yang sering saya alami adalah ketika CIA mengalami gangguan atau servernya lagi down, terutama pada masa KRS atau input nilai yang salah, itu sangat menyulitkan bagi saya, terutama bagi para mahasiswa. Oke, yang ketiga ada solusi teknologi. Menurut saya penggunaan server cloud atau peningkatan kapasitas server bisa menjadi solusi. Selain itu, pengembangan aplikasi mobile yang ringan dan cepat bisa memudahkan mahasiswa mengakses informasi secara fleksibel. Next, ini ada layanan prima efektif, efisien, dan cepat pada Classroom. Nah, yang pertama, layanan efektif dan cepat Google Classroom adalah contoh layanan yang menurut saya sangat efektif dan cepat. Pengumpulan tugas, pemberian materi, serta komunikasi dengan dosen dapat dilakukan dalam satu platform. Yang kedua, faktor kebersihan layanan yang membuat Google Classroom berhasil adalah kemudahannya yang diakses dari berbagai perangkat antarmuka yang sederhana, serta notifikasi real-time yang membantu mahasiswa tetap update. Next, yang ketiga ada peran sistem digital seperti Classroom mempercepat proses penyampaian materi, koreksi tugas, dan komunikasi. Ini sangat meningkatkan efisiensi karena semua dapat dilakukan secara daring dan terdokumentasi dengan baik. Oke, selanjutnya jawab pertanyaan ini dengan pengalaman pribadi Anda. Dan ramah lingkungan. Yang pertama, ceritakan pengalaman Anda terkait penggunaan kertas di layanan administrasi di kampus. Menurut saya, penggunaan kertas di layanan administrasi kampus masih sering dijumpai di UMPWR. Seperti cetak KRS, administrasi praktikum, semua masih menggunakan kertas. Yang kedua, apa yang bisa dilakukan agar sistem digital dapat mengurangi penggunaan kertas dalam layanan tersebut? Agar sistem digital bisa mengurangi penggunaan kertas kampus, bisa memperluas digitalisasi dokumen dan menyediakan panduan penggunaan sistem secara digital agar mahasiswa dan dosen lebih nyaman tanpa harus mencetak dokumen. Ada SDM dengan background kompetensi TIK. Yang pertama, ceritakan pengalaman Anda berinteraksi dengan SDM petugas layanan yang paham atau kurang paham teknologi informasi dalam layanan kampus. Yang pertama, jujur saya belum pernah melakukan interaksi tersebut, dan poin yang kedua sangat penting karena SDM yang paham TIK dapat mempercepat proses pelayanan, mengurangi kesalahan, dan bisa membantu mahasiswa atau dosen yang mengalami kendala teknis. Poin yang ketiga, tantangannya adalah terhambatnya proses pelayanan, seringnya terjadi kesalahan input dan ketergantungan pada pihak ketiga untuk penyelesaian masalah teknis. Ada infrastruktur yang memadai. Yang pertama, ceritakan pengalaman Anda terkait kesediaan infrastruktur, misalnya jaringan internet, perangkat komputer dalam mengakses layanan digital di kampus.
Oke, untuk poin yang pertama, eee, saya pernah kesulitan dalam mengakses sistem karena jaringan internet di kampus lambat, terutama, pada saat di kampus barat. Hal ini membuat saya harus menggunakan internet pribadi. Poin yang kedua, infrastruktur seperti servis kampus yang stabil, jaringan internet cepat, dan perangkat komputer yang memadai sangat penting agar sistem digital berjalan berjalan lancar. Untuk poin yang ketiga, apa dampaknya yang Anda rasakan infrastruktur tersebut jika tidak memadai? Dampaknya adalah proses menjadi lama, sering gagal akses sistem, dan membuat frustasi terutama saat waktu-waktu penting seperti pendaftaran atau pengumpulan tugas. Dukungan suprastruktur dari pemerintah. Berikan contoh kebijakan atau peraturan pemerintah yang Anda ketahui terkait penggunaan sistem digital dalam layanan publik di kampus. Contoh kebijakan yang saya ketahui adalah adanya program Kampus Merdeka yang mendorong digitalisasi proses akademik. Pemerintah juga mendukung dengan penyediaan SIMPAL, Sistem Informasi Penyelenggaraan Pendidikan, dan integrasi data pendidikan melalui PDD IKTI. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.